Status PPKM level 1 di Jakarta mulai berlaku hari ini, 2 November hingga 15 November mendatang. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2021, sejumlah kegiatan masyarakat pun mengalami penyesuaian. Meski begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap meminta warga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kan non esensial ini di PM1 sudah 75% ya. Perkantoran itu untuk keuangan itu sampai 100%, pelayanan administrasi 70%, pasar modal, IT sudah 100% di level 1. Sesuai dengan aturan PPKM level 1, kegiatan perkantoran di sektor non-esensial menerapkan kapasitas hingga 75% bekerja dari kantor atau work from office. Para pekerja pun diwajibkan sudah divaksin COVID-19 serta harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di setiap masuk dan keluar kantor. Sementara untuk tempat ibadah dalam wilayah PPKM level 1 ini, kegiatan di rumah ibadah hanya boleh dibuka dengan kapasitas 75% dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 57 tahun 2021, mal atau pusat perbelanjaan di daerah dengan PPKM level 1 seperti Jakarta bisa beroperasi dengan kapasitas 100%. Dalam operasional diperbolehkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Meski anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk, namun harus mendapatkan pendampingan dari orang tua. Informasi lebih lengkap soal penerapan aturan PPKM level 1 di Jakarta akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari kawasan Senayan, Jakarta. Putu, apakah ada peningkatan jumlah pengunjung di sana dan bagaimana soal ketat dan juga prokes yang diterapkan di tempat Anda berada saat ini? Ya, selamat petang, Livi dan juga saudara. Berbicara soal apakah kemudian ada peningkatan, tadi kami mencoba mengonfirmasi kepada pihak manajemen ataupun juga pengelola Mall Senayan City di Jakarta terkait dengan hal ini dan menyebutkan bahwa jika dibandingkan dengan pada saat kebijakan PPKM berlevel di level 3 dan 4, kemudian dibandingkan dengan sekarang yang sudah kemudian DKI Jakarta masuk ke level 1, tentu saja ini ada perubahan. Apakah signifikan? Ini belum bisa dipastikan karena biasanya proses penghitungan tersebut baru akan dilakukan ketika mal ini sudah tutup. Kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan ini sendiri, kita tahu, Livi dan juga saudara, bahwa kebijakan terkait dengan pembukaan kapasitas mal yang mencapai 100% ini baru kemudian diberlakukan pada hari ini, tanggal 2 November 2021 sampai dengan nanti satu pekan ke depan, kurang lebih pada tanggal 15 November 2021. Sehingga untuk kemudian melihat apakah peningkatan ini signifikan ataupun tidak, ini tentu harus kemudian melihat terlebih dahulu bagaimana pengunjung yang datang hari demi harinya. Tetapi kalau kami lihat dari tadi siang sampai dengan saat ini memasuki pukul 4 lebih begitu, memang jumlah pengunjung yang datang ini sudah lebih banyak jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Kalau dicek melalui aplikasi Peduli Lindungi, ini memang tercatat dari total 125.000 kapasitas 100% di Mall Senayan City sendiri, ini memang sudah ada sekitar 5.000 lebih pengunjung yang datang sampai dengan sore hari ini. Dan untuk lebih lengkapnya lagi bagaimana kemudian protokol kesehatan ini tetap dilakukan begitu dan juga dijaga oleh pihak pengelola dan juga oleh pihak pengunjung, juru kamera saya, Liviana dan juga saudara akan menunjukkan kepada Anda aktivitas yang ada di lobi utama Mall Senayan City. Anda bisa menyaksikan bahwa memang sebagian besar pengunjung ini diharapkan tetap menggunakan masker dalam keadaan apapun kecuali saat sedang makan ataupun minum. Tetapi ketika sedang berbicara ataupun juga melihat tenan-tenan yang ada dan aktivitas-aktivitas lainnya, diharapkan pengunjung ini tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, dan yang utama adalah ketika memasuki kawasan ini, pengunjung harus kemudian melakukan pindaian terlebih dahulu, scan QR code pada Peduli Lindungi untuk kemudian memastikan apakah bisa masuk atau tidak, berada di zona hijau atau tidak, dan kemudian juga melihat bagaimana kapasitas dari pengunjung yang ada di dalam mal pada saat
tertentu. Seperti yang tadi saya sudah bilang, saya sendiri tadi mencoba mengecek, begitu saya bisa melihat, oh ternyata pada saat saya masuk ada sekitar 5.000 lebih orang di dalam dengan kapasitas 125.000. Dan berbicara terkait juga dengan kebijakan terkait pusat perbelanjaan sendiri, Livi dan juga saudara, memang tidak hanya terkait dengan kapasitas saja, tetapi ada beberapa hal yang lain seperti misalnya kapasitas, maksud kami jam operasional begitu, yang tadinya tutup lebih awal pada hari ini terhitung tanggal 2 November ini bisa kemudian beroperasi sampai dengan pukul 10. Selain itu juga untuk kebijakan makan di tempat ini untuk area food and beverage ataupun juga food court ini bisa menampung atau kapasitasnya ini 75% dan waktunya ini juga bisa lebih dari 1 jam. Itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan pada saat PPKM berada di level 3 dan 4 di mana waktu makan tidak diperbolehkan, bahkan sempat dibatasi begitu. Dan kalau kita berbicara terkait dengan kemudian anak-anak di bawah umur 12 tahun yang kemudian juga diperbolehkan untuk beraktivitas di kawasan ini juga ada pembatasan yang dilakukan, salah satunya terkait dengan bagaimana orang tua melakukan pendampingan. Tapi kemudian yang menjadi catatan, Livi dan juga saudara, adalah terkait bagaimana ketika kapasitas 100% ini sudah dibuka, kerumunan ini tetap bisa dipecah dan juga bisa dihindari. Nah, hal ini sudah coba dilakukan oleh pihak manajemen ataupun juga oleh pihak pengelola dari Mall Senayan City sendiri. Tadi kami sempat melakukan wawancara dan berikut kami hadirkan kutipan wawancara dari pihak pengelola Mall Senayan City, Leonardo selaku PR Manager Senayan City. Sangat siap sekali untuk memasuki PPKM level 1 dengan beberapa hal yang sudah kita terapkan seperti menjaga protokol kesehatan dan kita juga memasang signage untuk menjaga jarak di area publik seperti di lift dan eskalator, serta kita selalu memaintain UV filter dari area AHU kita, jadi sehingga memberikan kenyamanan bagi customer yang datang. Selain itu juga kami juga memberikan Satgas yang bertugas setiap saat untuk keliling mall, sehingga apabila ada terjadi kerumunan maka Satgas akan bertugas untuk memberikan informasi agar tidak berkerumun. Ya, Livi, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada marka, ada satgas, infrastruktur, semua sudah disiapkan. Kemudian yang menjadi titik poin utamanya adalah bagaimana kemudian tidak hanya pihak pengelola, tetapi masyarakat juga di sini harus ambil andil untuk kemudian menjaga agar tidak menimbulkan kerumunan, tetap menjaga protokol kesehatan sehingga aktivitas tetap bisa dilakukan. Dan kalau sekarang berada di level 1, harapannya tentu saja semua pihak berharap, termasuk juga Wakil Gubernur DKI Jakarta mengucapkan harapannya nanti bisa turun lagi bahkan sampai ke angka 0 kasus baru. Livi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari salah satu mal di kawasan Senayan, Jakarta.